Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsaman Nadifah dari UT Yogyakarta. Ingin mewawancarai tentang komunitas cabai. Lalu perkenalkan, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Pak Sugiono, petani cabai di Pakis Magelang. Lalu pertanyaannya, sejak kapan usaha cabai dilakukan? Mulai usaha cabai mulai tahun 2023. Lalu luas lahan yang digunakan berapa? Lahan yang digunakan 100 meter untuk 2000 tanaman cabai ukuran 40 cm per pohon. Baik. Lalu berapa kali panen dalam 1 tahun? Untuk cabai gergak 1 kali panen per tahun. Untuk keriting 1 kali sampai nanam lagi. Begini. Lalu berapa rata-rata hasil panen per periode? Hasil panen per periode setiap tahunnya 1 mulai tanam 30 petian. Lalu produksi saat panen raya dan panen rendah. Produksi raya, panen rayanya 15 kali dari tanam. Lalu kendala utama dalam usaha cabai apa? Kendala dalam pertanian cabai adalah cuaca. Lalu dari mana mendapatkan bibit cabai? Bibit cabai didapatkan dari penyemaian sendiri. Masalah bibit dari berbagai merek. Lalu jenis pupuk yang digunakan. Pupuk tebar NPK, Wormypos, ASP. Lalu dari mana membeli pupuk dan obat-obatan? Dari toko pertanian. Lalu apakah pernah mendapatkan penyuluhan pertanian dan dari siapa? Pernah mendapatkan penyuluhan pertanian dari pihak produksi obat. Lalu bagaimana proses penanaman cabai dari awal hingga panen? Proses pembuatan lahan. Proses pembuatan lahan itu dari penyemprotan tanah sampai pemupukan sampai penutupan musa. Terus disterilkan, hama-hama di dalam tanah disterilkan dulu. Lalu berapa biaya produksi dalam 1 musim tanam? Biaya produksi dalam 1 musim tanam untuk 2000 pohon membutuhkan sekitar 4 sampai 5 juta. Baik. Lalu apa yang dilakukan setelah panen? Yang dilakukan setelah panen pertama, kedua ya biasa seperti penyemaian biasa.
Lalu kendala pada tahap pasca panen apa, Pak? Kendala pada pasca tanam adalah gugur apa namanya jamur yang menyerang pada kualitas cabai. Lalu apakah ada penyusutan hasil setelah panen? Penyusutan ada di dalam panen, penyusutan ada setelah panenan ke-10 12 nanti sudah menyusut, per kilonya menyusut sedikit sampai habis. Lalu cabai dijual kepada siapa, Pak? Cabai dijual di koperasi. Bagaimana alur distribusi cabai sampai ke konsumen? Alurnya jalan dikasih ke pengepul diambil koperasi baru ke pasar yang situ membutuhkan cabai, misalnya kirim Jakarta, kirim Palembang, seperti itu. Lalu apakah ada kerjasama dengan pihak tertentu, Pak? Kerjasamanya itu dengan koperasi. Lalu bagaimana sistem pembayaran tunai atau tempo? Pembayaran ada yang tunai, ada yang tempo, kadang ada yang pembayarannya diambil besok, ada yang dikasih sampai kalau udah habis masa panen. Baik, lalu berapa harga jual cabai di tingkat petani, Pak? Harga cabai di tingkat petani tidak menentu, kadang sekarang naik besok turun, tapi kalau sekarang rata-rata sudah di kepala 3, sedang di kepala 35, 36, 36.000 per kilo. Baik, lalu bagaimana permintaan pasar terhadap cabai, Pak? Permintaan pasar ini jarang stabil soalnya musim hujan. Lalu apakah ada strategi khusus dalam menjual hasil panen? Tidak. Lalu kendala dalam pemasaran apa, Pak? Kendala dalam pemasaran biasanya transportasi, kalau yang kiriman Jakarta bisa macet, terus hujan banjir macet, itu bisa mempengaruhi penurunannya harga cabai. Apakah cabai diolah sebelum dijual, Pak? Tidak ada pengolahan cabai, cuman di situ penyortiran dan perpaan. Lalu siapa saja yang terlibat dalam usaha tani milik Bapak ini? Yang terlibat itu teman-teman yang biasanya membuat lahan. Lalu apakah ada pembagian tugas dalam kerja? Ada yang khusus membuat bedengan atau pemupukan, itu ada yang nanti yang penyemprotannya sudah ada. Cuma itu saja. Baik, lalu apakah tenaga kerja berasal dari keluarga atau dari luar? Yang ikut bekerja saudara.
jauh keluar. Lalu bagaimana sistem upah tenaga kerja? Per minggu. Baik, lalu apakah menggunakan teknologi dari produksi, Pak? Dalam produksi, Pak, menggunakan teknologi dalam produksi, Pak. Tidak, itu manual. Gimana? Lalu menurut Bapak, apakah usaha cabai ini menguntungkan? Tapi petani cabai menguntungkan cabai dengan tanaman yang lain seperti sayur-sayuran. Lalu apa kelebihan usaha cabai dibanding komoditas lainnya, misalnya seperti tanaman sayuran itu? Apa kelebihan usaha cabai dibanding komoditas lainnya seperti sayuran-sayuran? Kelebihannya petani cabai kadang bisa memprediksi harga yang lebih baik dari musim sekarang. Kalau saya juga seperti itu, tapi lebih baik cabai. Lalu apa kekurangan dalam usaha cabai ini, Pak? Kekurangannya dalam usaha cabai kalau musim penghujan itu banyak rawan kena penyakit gagal panen. Lalu apa harapan ke depan untuk usaha cabai ini, Pak? Harapan ke depan untuk usaha cabai kalau bisa harga cabai di harga yang lebih baik dari harga 40 sampai 50. Kalau harga 20 ke bawah, petani cabai mengalami kerugian. Baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Ya, sama-sama, Mas.